Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Bu. Apa kabarnya hari ini? Baik, sehat, luar biasa. Yes, yes, yes. Yes-nya coba ulang yes. Yes-nya gimana coba? Yes-nya. 1, 2, 3. Yes, yes, yes. Baik, sebelum kita masuk layanan klasikal pada kesempatan kali ini, seperti biasa kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Mudah-mudahan hari ini bisa berjalan lancar, bisa berjalan dengan baik dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Kita lanjut dengan absen hadiran hari ini. Dengan ibu tanyakan kabarnya masing-masing hari ini dengan harapan semuanya dalam kondisi yang bisa konsentrasi belajar dengan baik. Kita mulai ya. Qur'ani, Mutia, Noah, Lutfi, Filipus, Aurel, gimana dengan Basjan? Baik juga. Yova, baik. Fadid, aman, alhamdulillah. Alif, Cila, baik juga. Gimana dengan yang terakhir nih, kita? Baik juga. Rata-rata dalam kondisi baik dan aman, gitu ya. Oke, bisa kita mulai sekarang? Bisa. Maka kita mulai dengan hal-hal yang sederhana dulu dengan mari bermain. Kita main-main. Ini sekolahnya agak dekat-dekat, jauh sedikit. Main kita main angka, tenang, tapi angkanya tidak membuat kamu pusing, tapi yang bikin kamu harus ingat instruksinya adalah ketika ibu bilang 1 tambah 0 hasilnya berapa? 1, maka kamu sebut 1 tangannya harus beda. Misalnya 1 tambah 0, 1 gitu ya. Ngerti? Kita ulang. Misalnya ibu bilang 1 tambah 0 sama dengan 1. belum tangannya belum semua. Ulang lagi. 1 tambah 0 sama dengan 1. jangan diturunin tangannya lebih ya. Oke, kita turun lagi, ulang lagi. Misalnya lagi 1 tambah 2 sama dengan ada yang betul tidak? Oke, kita lagi ya. 2 kurang 1 sama dengan 1. ada yang salah? Ada. Kita coba lagi. 3 tambah 3 sama dengan 6. Oke, bisa semua ya. Tepuk tangan. Susah nggak? Ya. Main yes or no? Yes artinya? Ya. No artinya? Ya. Harus lulus bahasa Inggris. Apa lagi? Kalau belajar, saya suka sambil mendengarkan musik. Yang yes angkat tangan. Woi. Oh semua suka mendengarkan musik. Bener nih. Ya. Benar.
Kalau belajar saya lebih suka melihat gambar-gambar. Kayak contohnya kayak gini. Belajarnya ada gambarnya gini. Kita nggak sering suka. Oke, ada beberapa. Kalau belajar saya lebih suka praktek di lapangan yang banyak menggunakan tenaga. Wih. Banyak juga. Nah, berarti tadi yang kita rata-rata sukanya yang musik ya. Nah, yang gambar ada beberapa, yang menggunakan tenaga ada beberapa. Kalau gambar ini, jelaskan aktivitas belajar mana yang paling kamu senang. Ada berapa tuh gambarnya? Ada 4. Coba, ketutup nggak kamu? Tidak. Apa yang pertama tuh gambarnya? Belajarnya gimana tuh? Belajar sains. Praktek sains. Kalau gambar yang kedua ada keterangan itu yang sebelah kanan ya atas. Itu gambar apa tuh ya? Gambar itu menunjukkan orang sedang belajar di rumah. Tulisannya stay home. Belajarnya asik di rumah ya. Asiknya diri. Siapa tuh ya? Gambar siapa ya? Jangan itu ambil gambar yang dia itu bukan ya. Laki gambar siapa ya? Gambarnya Filipus. Lanjut gambar yang ketiga bawah itu gambar apa ya? Gambar itu Saat yang ketiga dimulai. Tambahan boleh? Ada tambahannya? Sebelahnya lagi. Gambar sebelah menunjukkan tentang seseorang yang lagi sedang kerja kelompok bersama teman-temannya. Diskusi ya. Ada yang lagi diskusi juga. Ternyata aktivitas atau kegiatan belajarnya banyak nih. Nah, aktivitas belajar yang sudah dijelaskan teman-teman itu, mana aktivitas yang paling kamu senang? Ayo perhatikan dulu. Nanti perwakilan kita tanya, enak mana bu? Saya enak yang pertama bu. Kenapa misalnya kan? Atau yang kedua nih, asik enjoy sendiri misalnya kan? Nah, atau yang sebelah sana nih, di lapangan terbuka. Yang atas praktek, yang sini diskusi kelompok, saling bertanya gini, ini gak jawabannya, oh ini aja diskusi kan? Yang sebelah sini. Kira-kira yang mana ya? Yang paling kita suka? Mana ya? Suka apa ya? Biasanya yang bikin asik yang mana ya? Asik yang mana? Nomor 2. Nomor 2 yang asik, yang stay home. Oke, belajar sendiri ya. Ternyata ini suka suka yang stay home belajarnya dulu. Kalau belajar suka yang mana di antara itu? Coba juga. Oh sama, sukanya yang di rumah yang stay home juga. Belva kalau lihat gambar yang ini asik yang mana belajar? Kamu sama yang mana ya? Nomor 2. 2 juga. Nomor 2 banyak yang nomor 2 nih. Tak lagi silahkan pulang ke rumah masing-masing. Suliman? Nomor 4. Oh iya, yang berkelompok ya. Nah, ada yang suka berkelompok. Sukanya yang mana lagi? Nomor 2. Wis, kalau pemilu menang nih. Iya, ada yang
senang di nomor 2, ada yang senang juga di nomor 4. Yang tidak ibu tanya coba, ada nggak suka yang gambar nomor 1 sebelah sana? Oh ada, itu ternyata suka ya. Sains tadi ya, eksperimen. Yang bawah itu, yang di lapangan terbuka bacanya asik gitu. Oh iya, bisa ada juga. Dua aja. Nah, ini dulu. Oke, terima kasih. Berarti kamu sudah tahu nih. Nah, senangnya gimana belajarnya? Asik ya, ada tempat-tempat alternatif. Nah, ternyata belajar itu ada salah satunya gaya belajar yang visual. Coba lihat baik-baik. Berarti gaya belajarnya ngapain? Melihat gambar. Kalau yang ini, kalau tadi melihat gambar, kalau auditorinya mendengarkan. Kalau kinestetiknya, iya. Apa tuh sebelah ngapain? Melukis. Yang satu lagi? Iya. Ada yang punya adik-adik masih main ini? Nggak punya adik, bungsu semua. Ada yang anak tetangga deh, ada? Ada juga. Mengenali 3 gaya belajar. Tahukah kamu? Setiap orang memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Ada yang suka belajar sambil mendengarkan musik. Ada juga yang suka dengan suasana tenang. Ada yang menyukai belajar dari hati. Ada juga yang menyukai belajar cukup dengan baca buku saja. Dengan referensi belajar yang berbeda ini, tiap orang memiliki cara belajar efektif yang berbeda satu sama lain. Supaya memudahkan proses belajar, kita harus tahu dulu dan belajar apa yang sesuai dengan kita. Setelah melihat video tadi langsung pikir nggak saya yang mana ya? Kan ada 3 tuh. Apa tadi? 1 visualnya ya. Kata kuncinya begini, visual dari melihat. Lalu iya, auditorinya di sini berarti dengan mendengar. Kata kunci kita kedua. Kata kunci kita ketiga kinestetik. Apa itu? Kata kunci kita ketiga kinestetik itu ya yang senangnya kalau belajar sambil dipraktekkan.
gitu ya. Nah, setelah ada keterangan dari video tadi, setelah kamu amati, sudah mulai terpikir belum? Saya ini sepertinya kinestetik nih. Ada yang sudah, tadi ada sudah ganggu juga. Oh iya nih. Gitu. Ada yang sukanya ternyata pengennya eksperimenali aja. Ternyata saya kinestetik. Ada yang sukanya memang kalau ngapal mondar mandir di kelas, dulu susah karena ngapalnya ternyata tipe gaya belajar yang kinestetik. Ada yang senangnya tunggu gurunya mencatat dulu di papan baru paham. Ketika ibu ngomong begini, apa bu? Tulis dulu di papan. Oh, baru ngerti. Nah, itu berarti ya visual. Nah, ini bagi kita untuk memahami. Kira-kira tadi siapa yang akhirnya sudah mulai melihat saya ini visual nih? Saya kinestetik nih? Saya auditory? Belum, masih ragu. Kayaknya saya tiga-tiganya dikit gitu. Oh ada? Ada juga ya. Kita rangkum apa yang dalam video tadi. Video tadi itu sangat membantu untuk yang kinestetik ya. Nah sekarang untuk yang visual dibantu dengan yang rangkum di sini. Ciri-ciri gaya belajar visual. Maka kita lihat baik-baik. Dia ingat apa yang dilihat daripada yang didengar. Suka coret-coret sesuatu yang terkadang tanpa arti saat di kelas dan bisa jadi juga di belakang buku tuh tulis. Saya bayangkan bukunya, siapa bukunya yang banyak coretan? Pembaca cepat dan tekun. Jadi kalau disuruh baca, cari inti kesimpulan itu cepat orang-orang visual karena langsung tahu inti dari satu paragraf bahkan dalam satu bacaan. Lebih suka membaca daripada dibacakan. Jadi kalau dibacakan kaosnya langsung diambil bukunya. Terus baca sendiri gitu. Nah itu kalau visual ya. Nah terus rapi dan teratur. Orang-orang visual itu selalu memperhatikan tampilannya. Jadi kalau mau pergi itu nggak bisa namanya bajunya kusut, kalau yang perempuan jilbabnya nggak rapi gitu ya. Kaos kaki panjang kiri kanan nggak sama itu nggak bisa karena orang visual selalu identik dengan rapi dan teratur. Lalu dia mementingkan penampilan tuh dalam hal pakaian atau keseluruhan. Jadi kalau mau pergi itu kaca wajib, ya. Masuk kalau misalnya melewati ruang BK nih kacanya wajib. Teliti terhadap detail, hal-hal kecil tuh. Jadi kalau komen kawannya ini lagi lewat berkomentar dia, karena hal kecil misalnya rapi, itu baju kawannya gimana tuh langsung dikomentari. Karena sangat teliti dalam hal detail. Pengeja yang baik. Ya dalam membaca, terus lebih memahami gambar dan bagan daripada yang seperti tertulis. Jadi kalau ada gambar untuk memahami sesuatu ada sesuatu lebih mudah memahami. Nah ini yang kedua ya, kesimpulan yang kedua lebih cepat menyerap dengan mendengarkan, menggerakkan bibir mereka dan mengucapkan tulisan di buku ketika membaca. Jadi kalau misalnya hari ini gue bilang hafalkan tentang gaya belajar auditory ciri-cirinya 5 saja. Itu sudah mulai seperti ada lebah di dalam ruangan ini. Berarti ada anak-anak itu yang auditoria. Karena dia akan langsung berapa bu? 5 hafalkan ciri-cirinya ya. Sebentar lagi ibu tes. Itu berarti di dalam ruangan ini ada auditoria. Kalau masuknya yang di visual tadi enggak, ya. Oke, lanjut lagi. Senang membaca dengan keras dan mendengar. Makanya kalau mau ulangan di mendadak dari guru nih, ya tiba-tiba oh karena nanti ada kegiatan minggu depan kita ulang hari ini kasih waktu belajar ya. Gitu. Teman-teman yang auditorial ini suaranya pasti dikenal dalam kondisi untuk menghafalkan mau ulangan harian. Terus dapat mengulangi kembali dan menirukan nada, biroma dan warna suara. Jadi kalau misalnya ada lagu kayak tadi kita lagu apa lagi? Dari Sabang sampai Merauke, tirukan lagi tuh, suruh ulang lagi, benar nih ya. Bagus dalam berbicara dan bercerita. Jadi kalau ada teman-teman yang menceritakan kisah semalam habis nonton bola, habis nonton apa, minta cerita sama kawan yang auditorial. Pasti ceritanya bagus. Mantap, bagus ceritanya isinya, luntur dia.
berbicara dengan irama yang terpola. Jadi kalau cerita itu nggak datar-datar aja, ceritanya bisa kalau seru, nadanya, hanya ekspresinya luar. Nah, gitu ya. Belajar dengan mendengarkan dan mengingat apa yang diskusikan daripada yang dilihat. Suka bicara, suka diskusi, suka menjelaskan satu dengan panjang lebar. Kalau suka bicara, ketika teman-teman ini, anak-anak ibu belajar editor ini tidak dihandle, maka kelas bisik biasanya biangnya dari auditorium. Oke, karena suka bicara. Maka ketika sudah paham itu bicara seperlunya nada bicara yang sudah diturunkan. Tahu bahwa nanti akan menimbulkan lebih singa, lebih pandai mengeja dengan keras daripada nulis. Terus suka musik dan bernyanyi. Nah, tadi rata-rata nih di musik kemungkinan besar auditorinya juga tinggi, tapi belum tentu juga nanti hasilnya akan itu ketika kita tes. Kenapa? Karena itu hanya dari satu indikator dari beberapa ciri yang lain. Tidak bisa diam dalam waktu lama. Mari kita lihat yang berikutnya. Ya, tidak bisa diam dalam waktu lama. Suka mengerjakan tugas kelompok. Nanti ada yang disebut tugas kelompok kan? Oke, kita lanjut lagi. Yang terakhir adalah gaya belajar kinestetik. Kalau kinestetik berorientasi pada fisik, banyak gerak. Nah, terus bicaranya perlahan, menanggapi perhatian fisik, suka peralatan dan media. Kalau ngomong itu efeknya tuh pegang bahu gitu. Ada yang di sini? Kalau mau sama kawan tuh dulu. Kalau ngomong tuh itu dulu, baru cerita. Bahunya dipegang, dipegang gitu. Nah, kalau bilang itu rata-rata tuh kinestetik begitu. Mempunyai perkembangan otot-otot yang besar karena senang bergerak, belajar dengan praktek suka, ngafal suka dengan cara berjalan, melihat, sambil kemana-mana pemandangannya begini-begini lihat ya. Nah, menggunakan jari sebagai penunjuk ketika membaca, padahal sudah lancar bacanya, tapi jarinya menggunakan ini kalau baca. Ada yang di sini yang begitu. Itu salah satu ciri-ciri kinestetik. Banyak menggunakan isyarat tubuh ketika bicara. Paham ini? Nah, gitu tuh isyarat-isyaratnya ya. Dan ketika lihat lagi, standar lagi, pakai kode-kode. Tidak dapat duduk diam untuk waktu lama ya. Buku yang bercerita sukanya. Nomor 14. Sudah jadi dokter sebelum ada gelar ini. Tapi mudah-mudahan bisa dilatih ya. Tapi kemungkinan itu kenapa? Karena memang tidak suka menulis dan lebih sering tergesa. Mau cepet siap, makanya jadi tulisannya begitu, kurang rapi. Dan yang ini harus ini, suka betul Pak, sama favoritnya adalah Pak Amrin. Karena kenapa? Kapan kita olahraga Pak? Gitu. Daripada yang duduk begini masih senang. Kalau langsung kasih bola, langsung senyum ya. Terus kita belajar ada manfaatnya nggak? Tiara apa? Satu. Iya, supaya belajar kamu kemampuannya bisa maksimal dengan cara kamu tahu gaya belajarmu apa. Dua. Tingkat pendidikannya dari TK, terus SD, SMP, SMA. Lalu yang ketiga, setelah kamu tahu kamu bagaimana, maka kamu akan menghafal pelajaran dengan cara yang baik. Lalu mengatasi. Yang kelima, ada nggak intensitas belajar? Ada kan? Karena ketika sudah menghafal, lihat bukunya dihitung dulu atasnya berapa halaman ini. Banyak banget, jadi belum baca sudah kasih dulu ada halamannya. Maka mengurangi itu dengan cara ketika kita sudah tahu gaya belajar kita. Saya akan belajar dengan cara mondar-mandir nih hafalnya.
saya akan belajar dengan cara yang tadi yang stay home kan. Berarti di rumah belajar, jangan di sekolah. Di rumah sudah belajar dulu sendiri di kamar dan kondisi hening, baca misalnya dan lain-lain. Lalu untuk mengembangkan strategi belajar tadi, triknya ya kita pakai cara. Mengetahui gaya belajar sendiri itu bermanfaat. Setuju nggak setuju? Hah? Setuju. Kenapa setuju? Karena mengetahui untuk diri sendiri supaya bisa menjadi lebih baik. Punya gaya belajar sendiri memang lebih baik. Yang kemarin saya rasanya ngantuk aja, sekarang saya berarti belajarnya harus memahamiku gitu kan. Kayak di Sumatera. Terus kalau misalnya saya udah bingung nih mau belajar, ternyata saya sukain apa belajarnya? Pakai diskusi di kamar atau di kamar ternyata. Stay home ya. Maka sekarang siasatnya dari rumah sudah belajar, karena banyak apa suka belajarnya di rumah. Jadi ketika sudah di kamar ada HP, mau main game, ternyata setelah belajar cara belajar saya yang paling ampuh di rumah nih, tutup dulu game. Berat ya. Makanya kamu menang terus main game karena ternyata kamu sistemnya yang ini yang suka belajar di rumah. Jadi kalau sudah turun di kamar main game menang. Rupanya berarti kita ganti untuk belajar sebelum mata pelajaran di sekolah, kita juga belajar di rumah supaya maksimal juga seperti menang pada saat main game. Oke? Oke ya? Oke. Berat nih. Iyalah harus bagi waktu. Boleh kita bermain? Boleh. Bolehkah setiap waktu bermain? Beda. Kita bagi waktu ya. Kalau gaya belajar masa kita nggak belajar. Belajar sesuai dengan gaya belajar membantu meningkatkan hasil belajar. Setuju? Tidak setuju? Setuju. Dan setelah ini mudah-mudahan naik ya hasilnya ya. Banyak yang prestasi belajarnya menurun karena belum menemukan gaya belajar yang cocok. Ada yang tidak, ada yang setuju. Yes. Setuju karena bisa jadi gaya belajarnya Mungkin karena kalau gaya belajar yang kurang cocok mungkin dia bisa depresi atau stres mungkin dari kendaraan yang dia hadapi. ngerti gitu ya. Enggak juga kan tahu. Kenapa? Karena ada nggak faktor lain kita udah nemu gaya belajar tapi ternyata prestasi kita tetap turun? Ada nggak? Gaya belajar kita udah tahu nih, tapi prestasi kita masih turun karena apa? Karena faktor malas. Mau ketemu gaya belajarnya, tapi faktor malasnya masih ada. Apakah langsung bisa? Tidak. Saya udah tahu nih gaya belajar saya apa. Tapi ketika sampai rumah mau belajar karena stay home tadi, itu tadi godaan. Ada handphone, ada kawan manggil-manggil, gitu kan? Nah, Rido main yuk, kan? Baru pegang buku, terus tak lagi. Itu kan namanya ada godaan yang kita sudah tahu gaya belajar dan bisa kita terapkan. Kalau tidak kita singkirkan faktor-faktor yang mengganggu. Kalau ini tidak bisa ikut-ikutan orang lain. Benar? Setuju? Setuju ya. Sesuai gaya belajar kita. Selain enjoy, hasilnya bisa maksimal. Enjoy kita, hasil juga bisa maksimal. Setuju? Setuju. Setiap orang ada yang gaya belajarnya sama, sehingga dapat belajar kelompok agar lebih seru. Setuju? Gaya belajarnya sama, sehingga dapat belajar kelompok. Setuju atau tidak? Separuh-separuh nih.
Setuju karena ini, tidak setuju karena ini. Apakah semua orang tadi ayo yang kayak belajar stay bisa belajar kelompok belajar? Hah? Tidak. Maka jawabannya ini bisa setuju bisa tidak setuju, benar. Karena itu tadi, karena ada kita yang senangnya stay belajar sendiri tadi, kalau rame-rame udah berisik katanya. Karena dia bisa belajar dalam kondisi yang tenang. Kita mulai tes gaya belajar. Ibu sudah kasih kertasnya tadi. Buat di situ jawabannya ketika ditanyakan. Nah, oke? Nanti pilihannya ada 3. Kamu pilih saja, tulis dengan A, B, atau C. Tulis nama dulu nanti. Sudah bisa kita mulai. Sudah. 1, 2, 3. Konsentrasi. Yang banyak A, coba tunjuk tangan. Oke, yang A berarti visual. Nah, yang sukanya enggak tidak. Lagi coba lihat A. Coba lihat gaya penampilannya sesuai kan? Mereka suka hati kan? Iya. Lalu yang B. Yang B. Iya, yang senang banget berkomentar, bersenandung dan lain-lain kan? Iya. Nah, itu terbayang di kelas kan? Seperti apa teman-teman ini? Lanjut yang C. Iya. Yang selalu nunggu bola, tetap olahraga, lari-lari. Nah, belajar mungkin ada beberapa yang pakai jari. Iya. Nah, ini dia. Kalau kita isi suatu seperti angkat-angkat kita yang lain diisi sesuai dengan apa yang kita alami, kita rasakan, maka jawabannya menjadi jawaban yang paling benar. Gitu ya. Nah, selama ini kita kalau isi asesmen di bimbingan konseling, apapun isiannya yang disampaikan bertema apapun termasuk gaya belajar, selama kita isi sesuai diri sendiri, maka isian itu adalah isian yang paling benar. Maka hari ini kita melihat hal lain tentang diri kita, yaitu gaya belajar. Apakah gaya belajar ini bisa berubah seiring waktu? Bisa saja. Kalau nanti misalnya di tesnya dulu kelas 7 dari tes ternyata dulu kinestetik, sekarang ternyata malah jadi visual, bisa jadi kecenderungan kesukaan kita itu merubah gaya belajar kita. Ingat baik-baik untuk yang visual yang beberapa orang tadi, tipsnya untuk anak-anak itu tulis informasi yang didengar, buat catatan dengan warna dan simbol. Jadi catatannya pasti bergaris-garis karena akan makin semangat untuk membaca, pakai stabilo dan lain-lain. Pakai grafik, pakai bagan, diagram atau apa itu ajarkan pakai
Mapping. Ya, manfaatkan video sebagai media pembelajaran seperti tadi buat Anda dengan simbol tertentu untuk pelajaran materi yang penting. Untuk alternatif yang kedua, ya jawabannya B, rekam pelajaran materi dengan ulang, diskusi bersama saat belajar. Karena biasanya kalau yang hafal auditori, yang satu lagi ngapal, belakang lagi ngobrol, belakang dia ngobrol. Karena dia fokus telinga. Jadi kita lagi belajar di belakang ada cerita. Tahu nggak? Ada kabar terbaru nih. Masa dia nolak? Apa? Karena auditori itu diskusi senangnya. Jadi kalau belajar ada materi tentang apa sambil diobrolin. Semalam itu kita belajar soalnya sampai aja dong gaya belajar. Apa? Ya kalau nggak salah yang pertama visual. Yang kedua apa ya lupa. Sama visual. Auditori, oh iya benar-benar yang ketiga apa gitu senangnya. Kalau yang auditori ya berdiskusi. Mendengarkan penjelasan materi dengan seksama. Jadi karena ibu pakai mic ini, tujuannya untuk yang auditori ini. Karena fokusnya pada suara ibu daripada gambar di belakang. Maka ibu pakai mic itu membantu. Belajar sambil melakukan percakapan podcast bisa juga tuh. Jadi belajar tuh kayak kita ngomong sendiri kita nggak. Tapi itu kalau di rumah dilakukan orang tuanya tahu dulu kalau lagi belajar auditori ya nanti dikira kenapa anak saya ini ngomong sendiri padahal supaya masuk ke sini dengar suaranya sendiri. Jadi ternyata di belajar itu ada 3 ngomong sendiri 1, 2, 3 gitu. Karena dengan cara begitu suara sampai ke sini maka semakin paham yang dipelajari. Baik itu pelajaran dari agama sampai ke seni rupa ya boleh dilakukan diterapkan dengan cara percakapan. Membaca buku sebaiknya sambil diucapkan dengan suara pelan agar materinya lebih mudah diingat. Nah ini yang tadi kalau tiba-tiba mendadak ujian kepanikan dan kecemasan membuat kita nggak pelan mengucapinnya tapi kekuatan. Akhirnya yang visual terganggu. Lalu Ines, kita mempraktekkan materi pelajaran yang didapat. Ini biasanya pakai gerak-gerak. Ya. Nah, jadi misalnya materinya tentang apa ya? Tadi IPA tentang apa? Listrik. Nah, sambungnya untuk pelajaran praktekan dari sini, belum disambungkan pakai ini, pakai gerak ini, maka gitu. Kalau kita pakai praktek, eksperimen dan lain-lain. Belajar sambil melakukan gerakan seperti berjalan untuk menjentikan jari. Makanya anak yang paling sering menjadi korban kinestetik adalah penanya. Biasanya dalam bentuk pena yang ada panjang ekornya nih, yang di sininya nih melengkung, ya. Nah, karena entah bentuknya kan langsung dilirik itu kinestetik penanya atau ya, mau nanti mainin putar, ya kan? Kalau kinestetik suka begitu kalau belajar. Gak apa-apa, tapi bisa dikondisikan asal jangan sampai merusak. Lakukan kegiatan praktek lapangan juga. Perdalam pemahaman materi lewat praktek paling suka nih. Baru bereksperimen ringan yang berhubungan dengan materi pelajaran. Terakhir untuk pertemuan kita hari ini, silakan tulis di kertas ini sebelum dikumpulkan ke ibu. Kamu buat apa manfaat yang kita dapat jika kita tahu gaya belajar kita. Silakan ditulis. Setelah tahu gaya belajar saya, maka saya pasti akan diisi masing-masing punya manfaat apa. Gak usah langsung isi aja. Nah, jadi manfaat yang kita dapat setelah tahu gaya belajar adalah silakan ditulis. Gue kasih waktu berapa lama lagi? 30 detik lagi ya. Sembilan, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, selesai. Barisan sini minta tolong ambil yang barisan di belakang boleh satu orang ambil. Sebelah sini satu orang ambil. Oke, masih konsentrasinya? Masih. Kita tutup dengan hitungan yang tadi ya. Siap jarinya. Ini bukan lain di bibir, lain di hati, tapi ini lain di bibir, lain di tangan. Ya kan? Mulai siap-siap. Tangan ini genggam dulu. Genggam dulu. 1 tambah 1 sama dengan 2. Oke, terima kasih tepuk tangan semua.
mengikuti pembelajaran selanjutnya setelah ini. Terima kasih atas partisipasinya dan Ibu tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.